Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik sahabat Al-Quran dimanapun berada, pada lafal bacaan Rabbana di sini ada bacaan yang kita kenal dengan istilah mad tabi'i ya teman-teman. Mad tabi'i. Mad tabi'i juga dikenal dengan bacaan namanya mad asli. Mad tabi'i ada 3 kondisi yang sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam pembahasannya, yaitu ketika huruf berharakat bertemu dengan alif. Kemudian ada huruf berharakat kasrah bertemu dengan ya mati. Kemudian apabila ada huruf berharakat dhammah bertemu dengan waw mati. Maka 3 kondisi ini menunjukkan bahwasanya inilah kondisi untuk mad tabi'i. Dan perlu kita perhatikan, dalam bacaan mad tabi'i ini tidak boleh terlalu panjang hingga melebihi kadar sampai 4 harakat. Misalkan contoh Rabbana wab'ats, dengan tujuan ingin memanjangkannya sebagaimana yang biasanya, tapi tidak boleh terlalu panjang. Untuk mad tabi'i sendiri cukup 2 harakat saja. Rabbana wab'ats ya. Rabbana dengan mengait ya, dengan meninggikan suara sedikit dengan memanjangkan hurufnya. Kemudian pada lafal wab'ats ada ba sukun ya, ba berharakat sukun ini perlu dipantulkan dalam pembacaannya. Tidak hanya cukup wab'ats, tapi dia harus ada bacaan memantul yang dikenal dengan istilah yang namanya qalqalah. Istilahnya kita kenal dengan bacaan qalqalah. Dan ada kesalahan yang lain dalam pembacaan qalqalah ini, yaitu dengan menambahkan hamzah, maka itu salah juga. Bagaimana cara menambahkan hamzah dalam bacaan qalqalah? Bentuknya seperti ini. Wab. Nah, ini menambahkan hamzah. Bagaimana cara membaca untuk qalqalah? Adalah dengan memantulkannya sesuai dengan makhrajnya. Maka wab ya, wab'ats fihim. Hati-hati di dalam membaca huruf sa ya, ini tidak boleh terganti dengan bunyi suara sin. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf sa adalah menggantinya dengan sin. Contoh bunyinya wab'as. Nah, padahal huruf sa agar sesuai dengan bunyi makhrajnya, ujung lidahnya wajib ditempelkan dengan ujung gigi sari kita. Maka terdengar wab'as. Kemudian pada lafal fihim, fi panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Fihim rasulam minhum, mim mati bertemu ra, idhar syafawi dengan memperjelas bunyi suara mimnya. Rasula, rasul ada mad tabi'i lagi, dhammah bertemu dengan waw. Lam minhum, pada lafal bacaan lam minhum ada hukum tajwid berupa bacaan idgham bi gunnah. Maaf, ini salah dalam proses pengeditannya, yaitu bukan bila gunnah tapi bi gunnah. Yaitu idgham diartikan dengan memasukkan. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara tanwinnya kepada huruf setelahnya. Rasulan menjadi rasulam, sehingga terdengar bunyi suara huruf mim. Langkah kedua, karena ia bi gunnah disertai dengan gunnah, maka perlu ada penahanannya. Rasulam minhum, dan tidak hanya cukup rasulam minhum. Selanjutnya, pada lafal minhum sendiri ada bacaan izhar halqi.
yaitu dengan memperjelas bunyi suara nunnya ketika bertemu dengan huruf-huruf halaq, yaitu ada 6: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apabila ada 6 huruf ini, sebelumnya huruf nun sukun, maka perlu dijelaskan bunyi suara nunnya. Minhum, tanpa ada penahanan dalam cara bacanya. Mim mati bertemu ya sama ketika bertemu ra dihukumi dengan izhar syafawi. Yatlu alaihim, pada lafal yatlu ada bunyi ta yang disukunkan. Cara membacanya adalah dengan menyesuaikan daripada makhraj dan sifat huruf ta. Sifat huruf ta yang paling menonjol dalam ketika dia sukun adalah sifat syiddahnya, yaitu tertahannya suara. Dan langkah kedua yaitu adalah sifat hamasnya, mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkan ya yatlu, yatlu, tidak yaslu atau yatslu ya, tidak terlalu banyak dalam mengalirkan hamasnya. Lu ada mad tabi'i kembali ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya tidak dianggap ada. Alaihim ayatik, mim mati bertemu hamzah idhar syafawi. Ayatika, mad badal pada lafal aya. Kenapa pada lafal a dia disebut dengan mad badal bukan mad tabi'i? Karena adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Maka tatkala adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita kenal dengan istilah mad badal. Panjangnya 2 harakat juga. Ayatika ya mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Alif lam yang terdapat pada lafal al-kitab dikenal dengan hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang dia dibaca dengan jelas suara lamnya. Al-kitaba yaitu ada mad tabi'i, wal hikmah sama alif lamnya juga dikenal dengan alif lam qamariyah. Wa yuzakkihim, di sini dibaca kihim, mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya yang disukunkan, mad tabi'i. Kemudian kita waqaf pada lafal waqaf jim. Selanjutnya yang terakhir, innaka antal azizul hakim. Innaka, pada bacaan innaka ada nun yang berharakat tasydid. Ini ditahan dengan bacaannya 2 harakat dengan menahan bunyi n-nya, yang kita kenal dengan istilah yaitu gunnah. Gunnah terdapat pada 2 bacaan, mim berharakat tasydid dan nun berharakat tasydid. Kemudian anta ada ikhfa hakiki, suara nunnya disamarkan kepada huruf ta dan ditahan bunyi dengungannya, anta. Kemudian al-azizul hakim, pada lafal aziz mad tabi'i, ini bukan anizu tapi azizul hakim. Pada lafal hakim ada bacaan mad arid disukun. Pada lafal mad arid disukun boleh memanjangkan 2 harakat, 4 atau 6, tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja. Baik, kita ulang terakhir kali lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.